sini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang dampak kerjasama ekonomi regional dan multilateral. Mungkin cukup sekian perkenalan dari kami. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang persamaan dan perbedaan kerjasama ekonomi regional dan multilateral. Untuk persamaannya, kerjasama ini sama-sama dilakukan oleh lebih dari 2 negara. Untuk perbedaannya, kerjasama regional terjadi karena negara tersebut berdekatan lokasinya. Sedangkan kerjasama multilateral terjadi karena negara-negara itu memiliki kesamaan tujuan. Kerjasama regional dan multilateral membawa dampak bagi perekonomian negara-negara yang terlibat. Begitu pula dengan Indonesia yang aktif dalam melakukan berbagai kerjasama internasional. Keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama ini memberikan dampak positif dan negatif. Nah, untuk dampak positif dan negatifnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Dampak positif kerjasama ekonomi internasional terhadap perekonomian negara. Yang pertama, meningkatkan keuangan negara. Kerjasama ekonomi antar negara dapat memberikan banyak manfaat bagi Indonesia. Salah satunya di bidang keuangan. Melalui kerjasama ini, Indonesia memperoleh bantuan berupa pinjaman keuangan dengan syarat lunak yang digunakan untuk pembangunan. Dengan demikian, adanya pinjaman keuangan otomatis dapat meningkatkan keuangan negara. B. Membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Kerjasama ekonomi dapat menciptakan persaingan yang sehat di antara negara-negara anggota. Persaingan yang sehat ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan produsen tiap negara dalam menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing dengan negara-negara lain. Keberhasilan bersaing suatu negara di tingkat regional dan internasional pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian negara yang bersangkutan. Selanjutnya, C. Meningkatkan investasi. Kerjasama ekonomi antar negara dapat menjadi cara menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Banyaknya investor yang menginvestasikan modalnya di Indonesia dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan Indonesia. Selain itu, banyaknya investasi dapat juga menambah lapangan kerja baru, sehingga jumlah pengangguran dapat berkurang. Selanjutnya, D. Menambah devisa negara. Kerjasama ekonomi antar negara khususnya di bidang perdagangan dapat meningkatkan devisa negara. Devisa diperoleh dari kegiatan ekspor barang. Semakin luas pasar, akan semakin banyak devisa yang diperoleh negara sehingga dapat memperlancar pembangunan negara. Yang terakhir, memperkuat posisi perdagangan. Persaingan dagang di tingkat internasional sangat berat. Hal ini disebabkan adanya berbagai aturan dan hambatan perdagangan di setiap negara. Untuk itu perlu adanya kerjasama ekonomi, sehingga dalam kerjasama tersebut perlu dibuat aturan perdagangan yang menguntungkan negara-negara anggotanya. Dengan demikian, adanya aturan tersebut dapat memperlancar kegiatan ekspor dan impor dan menciptakan perdagangan yang saling menguntungkan. Akibatnya posisi perdagangan dalam negeri semakin kuat. Dampak negatif kerjasama ekonomi internasional terhadap perekonomian negara. Yang pertama, ada ketergantungan dengan negara lain. Banyaknya pinjaman modal dari luar negeri dapat membuat Indonesia selalu tergantung pada bantuan negara lain. Hal ini akan menyebabkan Indonesia tidak dapat mengembangkan pembangunan yang lebih baik. Yang kedua, ada intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Sikap ketergantungan yang semakin dalam pada negara lain dapat menyebabkan negara lain berpeluang melakukan campur tangan pada kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Jika kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah mendapat campur tangan negara lain, hal ini dapat merugikan rakyat. Selanjutnya, C. Masuknya tenaga asing ke Indonesia. Alih teknologi yang timbul dari kerjasama memberi ekonomi masuknya antar negara tenaga kerja yang ke Indonesia. Jika hal ini terjadi dengan kerja Indonesia menjadi tersingkir dan dampaknya terjadi banyaknya pengangguran. Selanjutnya, D. Mendorong masyarakat hidup konsumtif. Barang-barang impor yang masuk ke Indonesia mendorong masyarakat
untuk mencoba dan memakai produk-produk impor. Hal ini akan mendorong munculnya pola hidup konsumtif. Yang terakhir, timbulnya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Eksploitasi sumber daya alam di Indonesia secara berlebihan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih luas. Kondisi ini semakin pelik mengingat pelanggaran peruntukan tata ruang di berbagai daerah Indonesia pun kian masif. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang dampak kerjasama ekonomi regional dan multilateral. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.